Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Amma ba'd, al-mukarramun setajah, para undangan, para hadirin sesatajana sangat batan kaul amul ja'aki wa akhussu bidzikri fadilatal mukarram fadilatal syekh Kiai Al-Haj Suhli Nawawi Semulja, Fadilatul Mukarram Kiai Al-Haj Khairul Umam Nawawi Al-Mukarram, selera Semulja Kiai Al-Haj Suraji Nawawi sarang Al-Mukarram, Fadilatul Syekh Kiai Al-Haj Yansur Nawawi beserta segenap jajaran keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum An-Nawawiyah Sumur Pelle Larangan Timur sesatajana sangat batan kaula amul ja'aki. Aparatur pemerintah utama epon Bapak Kepala Tisah Larangan Timur sarang setaja perangkat Tisah epon sedak setajana cukan sangat batan kaula amul ja'aki. Wala ansa bittahiyya wal ihtiram Fadilatul Mukarram Kiai Al-Haj Ahmad Rasidi Al-Mukarram selera Nasimulja Al-Ustadz Abu Bakar SPDI beserta setaja jajaran para alim ulama, asatid, sesepuh serta pemuka masyarakat. Sesepuh abdina lo bisa nyebut asma situng persitungah, namun insyaallah tak ngurangi rasa hormat serta takdim abdina dak ka para ajunan setaja sedak setaja najukan sangat batan kaula amul ja'aki. Hadirin setaja para undangan, berikut santriwan santriwati baik dari Pondok Pesantren Otaba Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum An-Nawawiyah beserta segenap wali murid sedak setaja najukan sangat batan kaula amal ja'aki. Hadirin setaja para undangan rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur dan keajunan Allah subhanahu wa ta'ala teriring salawat salam dan keajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngawali pepangkian batan kaula sarang para ajunan setaja dalam kesempatan pagi aremangken dalam rangka memeriahkan haflatul imtihan wal ikhtibar Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Darul Ulum An-Nawawiyah sekadimah asbab hidayah serta inayah epan Allah subhanahu wa ta'ala batan kaula bisa aki pangki ban aki lengki dalam kesempatan seinsyaallah penuh kalaban barakah kalaban harapan malar mantar hadir batan kaula sarang para ajunan setaja apak ta'arengna ban ridho epan Allah subhanahu wa ta'ala ban pada kenging syafaat dari ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin setaja para undangan sesatajana sangat batan kaula amul ja'aki. Kalaban ringkas pamator abdina al-fakir mator iajun para ajunan setaja selaku penata acara sekadima badana acara dalam kesempatan pagi aremangken ampun tersusun sebagai berikut. Iawali kalaban iftitah di suratil Fatihah, dilanjutkan kalaban sambutan. Adapun acara senomor telu engki kadintoh mau'idatul hasanah. Dan acara seterakhir yang kita dintoh acara inti merangkum wisuda TK Darul Ulum An-Nawawiyah senomor 2 pembagian ranking kelas Madrasah Ibtidaiyah senomor 3 wisuda amsilati acara senomor 4 dari acara inti yang kita dintoh wisuda kelas 6 acara senomor 5 pembagian penobatan bintang pelajar dan acara seterakhir yang kita dintoh pemausan syaraful anam dan tutup kalaban doa. Maka kangking rengkas betoh ngereng awali pepangkian batan kaula sarang para ajunan setaja dalam kesempatan pagi aremangken
kalaban iftitah bisuratil Fatihah sedalam al-kadin ta esona ikhlas kangku pimpin sarang seleran semuljah Kiai Al-Haj Ahmad Rashidi, maka kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi al-izam wa sahabatihi al-kiram wal a'immati al-a'lam khususan Syekhana Ki Haji Nawawi wa aswalihi fara'ihi Allah sallallahu yarhamhu ila darajatihi fil jannah wa yu'adu alaina barakatihi fid din al akhirah wa khususan ala hadhihi an-niyyah wa ala kunnatin salihah إلى حضرة حبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian iftitah di suratil Fatihah seampun pimpin sarang saliran semuljah Kiai Al-Haj Ahmad Rashidi. Kala benarpan malarmantar acara demi acara dalam kesempatan pagi hari mangken bisa berjalan kalaban lancar, amin ya rabbal alamin. Hadirin sahaja para undangan sesaja dah sangat batan kaula amul jaki memasuki acara senomor 2 engki kadinto sambutan merangkap mau'izatul hasanah. Sedalam hal kadin tobat hiya toraki sarang selerana semulja Al-Ustaz Abu Bakar SPDI wa ala fadilati bikulli tahiyyah wal ihtiram falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amalihi illa min salasin: sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'uhu bihi aw waladin salih yad'u lahu. Yang saya hormati Kiai Haji Khairul Umam dan segenap keluarganya yang mudah-mudahan diberikan rahmat, taufik dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang mungkin sama-sama kita hormati Kiai Haji Suhli dan segenap keluarganya yang mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Yansur Nawawi yang semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, panjang umur, sehat wal afiyah. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Suraji Nawawi
yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan hadirin wal hadirah dan majelis pondok pesantren Darul Ulum An-Nawawiyah segenap keluarganya, mudah-mudahan oleh Allah kita semua dijadikan hamba Allah yang taat kepada Allah, diberikan sehat wal afiyah, panjang umur dalam taat kepada Allah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua di dalam majlis yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman wa imamur rasul, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berhasil membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, yang ajarannya berada di bawah naungan bendera hijau yang berlafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam satu hadisnya, idza mata ibnu adam in qata amalihi illa min salasin. Apabila panjenengan sareng kula meninggal dunia, maka terputus seluruh amal ibadahnya. Yang biasa ngimamin insyaallah lah kira ngimamin boleh. Yang biasa membaca Al-Qur'an tidak akan membaca Al-Qur'an lagi. Yang melakukan berbagai macam kegiatan ibadah, insyaallah berhenti melakukan ibadah tersebut ketika ruhnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah adalah satu amalan yang apabila dikerjakan oleh manusia yang masih hidup, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang terus mengalir. Bahkan disebutkan walaupun orangnya sudah meninggal dunia, pahalanya terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh, semisal panjenengan sareng kula diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rizki membangun satu masjid atau menyumbang untuk pembangunan masjid, baik itu berupa sumbangan berupa tenaga, berupa uang, berupa pemikiran, berupa waktu, itu semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ketika kita membangun satu masjid, di masjid itu terdapat orang sholat, kita mendapatkan pahala sholat. Di masjid itu dilakukan pengajian-pengajian, kita mendapatkan pahala pengajian-pengajian. Di masjid itu dilakukan berbagai macam ibadah yang dilakukan di masjid tersebut, akan Allah transfer pahalanya ke kita tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala orang yang mengerjakan. Hadirin rahimakumullah, bahkan ada satu saat nanti orang yang berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapati pahalanya begitu banyak, luar biasa. Ya Allah, aku tidak pernah mengerjakan sholat 100 rakaat, aku belum pernah mengaji puluhan kali hatam Al-Quran, aku belum pernah melaksanakan taklim hingga berjam-jam. Ya Allah, dari mana datangnya pahala ini semua ya Allah? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau pernah menyumbangkan sedikit daripada hartamu untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, untuk pembangunan pesantren, itu semua mengalirkan pahalanya, pahala orang sebanyak yang sholat di masjid itu didapatkan oleh orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan rezeki untuk kita semua sehingga kita dapat pahala daripada pahala amal jariah. Amin Allahumma. Yang nomor 2, ketika seorang bersedekah bukan hanya mendapatkan pahala di sisi Allah untuk jariahnya, tapi ada juga sedekah-sedekah biasa yang mungkin terlihatnya kecil tapi di mata Allah sangat besar. Apa diantaranya? Satu hari ada sebuah kisah, ada seorang yang sangat kaya raya, hidupnya bergelimangan harta, namun dia biarkan orang lain hidup menderita. Rumahnya bertingkat-tingkat, dia biarkan bangunan masjid tersendat-sendat. Hartanya banyak luar biasa,
Tapi naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, orang ini memiliki sifat kikir yang luar biasa. Suatu ketika orang kaya ini didatangi seorang pengemis. Pengemis itu berkata, "Wahai Bapak, aku ingin meminta sedikit makanan karena beberapa hari aku belum makan." Bukannya dikasih, malah diusir. Setelah diusir, dipanggil lagi oleh orang kaya tersebut dan mengatakan, "Nih ada sisa-sisa daripada kerak nasi. Untuk mengganjal perutmu lebih baik kamu makan." Beberapa hari kemudian orang tadi terlintas dalam pikirannya ingin merasakan bagaimana menjadi jenazah. Ingin merasakan mati seperti apa sih rasanya mati. Dia panggil seorang ustadz, dia panggil seorang kiai, "Wahai kiai, saya kepingin merasakan bagaimana rasanya menjadi jenazah." Awalnya kiai tadi menolak karena bahaya, tapi dia mengatakan, "Berikan saya oksigen agar saya tetap bisa bernapas dalam kubur." Kemudian dilakukanlah proses pemakaman orang tadi. Dia dimandikan oleh sanak keluarganya sebagaimana mayit. Dia dikafani, dia disolati, lalu dipendam, diberikan oksigen agar bisa bernafas. Ditinggal oleh sanak saudaranya. Beberapa saat kemudian digali lagi makamnya dan terlihat orang tadi dalam keadaan menangis. Diangkat dari liang lahat langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Wahai kiai, wahai ustadz, aku korbankan, aku sedekahkan semua yang kumiliki, rumahku, hartaku, kekayaanku, tanahku, aku korbankan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala." Kiai tadi berkata, "Emang ada apa? Apa yang terjadi hingga engkau mensedekahkan itu semua?" "Pada saat aku berada di liang lahat, aku berdatangi dua makhluk Allah yang sangat luar biasa, menakutkan, membawa pukulan yang begitu dahsyat. Ketika itu dia menanyakan kepada sesuatu kepadaku, sesuatu yang mudah, tapi aku belum bisa menjawabnya. Tubuhku bergetar luar biasa. Ketika itu dua malaikat itu memukulku dengan pukulan yang begitu dahsyat. Pukulan pertama ditepis, pukulan kedua berhasil ditepis, pukulan selanjutnya ditepis dan ditepis. Ternyata yang menepis itu adalah sisa-sisa daripada kerak nasi yang beberapa hari yang lalu aku berikan untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menjadi penyelamat untuk diriku." Jadi hadirin yang rahimakumullah, kalau sisa kerak nasi saja bisa menyelamatkan orang di alam kuburnya Allah, bagaimana dengan sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin, kaum duafa, pembangunan masjid, musalla dan sebagainya. Dalam hadis lain Nabi SAW, dalam hadis kelanjutannya Rasulullah bersabda, "Au ilmi yuntafa'u bihi," ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah satu ilmu yang apabila diajarkan dan mengamalkan orang yang diajarkan akan terus menerus mendapatkan pahala. Anak-anak kita yang ada di sini mungkin diajarkan oleh ustadz-ustadznya. Mudah-mudahan ustadz-ustadznya diberikan panjang umur, sehat walafiat, amin Allahumma. Yang kecil-kecil di sini sudah bisa membaca surat Al-Fatihah, sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa mengenal kalam-kalamullah. Ini semua pahalanya akan terus mengalir kepada ustadz-ustadz yang mengajarkannya. Setiap satu huruf di dalam Al-Quran Allah nilai 10. Setiap pahala mereka membaca Al-Fatihah, semoga Allah berikan kepada ustadz-ustadz yang mengajarkannya. Nanti suatu saat ustadznya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ustadznya akan merasa sejuk. Karena kenapa sejuk? Dilihat anak-anaknya sedang asyik membaca Al-Fatihah, anak-anaknya di dalam sholat membaca Al-Fatihah, maka otomatis ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang mengajarkan mereka semua mendapatkan pahala yang sama sekalipun sudah meninggal dunia. Bahkan dikisahkan ada seorang wanita yang sudah 35 tahun lalu meninggal dunia. Ketika kuburannya digali hendak diganti mayit yang baru, dilihat tubuhnya masih dalam keadaan bersih, masih utuh, masih dalam keadaan bahkan kain kafan putihnya tidak ternoda sedikit pun. Ditanyakan oleh warga sekitar, siapa sih ini? Kenapa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijaga dengan begitu baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada dilihat seorang anak kecil, seorang guru ngaji yang mengajarkan anak-anak kecil. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Bagaimana nanti di siratnya Allah, bagaimana nanti ketika di mizannya Allah, di mizannya Allah dan di timbangan-timbangannya Allah, bagaimana nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan yang terakhir, lanjutan hadis ini adalah awaladin saleh yad'u lahu, anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tua.
Tapi kula nyon tolong dak setajana bapak-bapak dan ibu-ibu sesemoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan anak soleh bukan perkara bim salabin, bukan perkara memasukkan anak di madrasah, memasukkan anak di pondok udah pasti anak saya menjadi anak yang soleh. Tidak, butuh perjuangan yang luar biasa. Untuk bapak-bapak, yang ibu-ibu, yang pertama yang harus diperhatikan untuk mendapatkan anak yang soleh adalah dengan niat yang tulus karena Allah. Sebab niat yang tidak tulus karena Allah tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah. Cek sampai memontuk anak niatan apa? Kula meniat memontuk anak, kula anak kula meler geluh, kula anak kula kebaru ke timur ke motoran, kula anak kula dek nikah, cek sampai niat jadi nikah. Senomor dua, jangan sampai niat karena dunia. Banyak orang-orang di kota sana menjadikan anak disekolahkan hingga tinggi untuk investasi di masa tuanya dia. Dia mengatakan, saya sekolahkan anak saya tinggi supaya nanti kerja masa tua saya enak dibiayain sama anak saya. Lo kira oleh kencaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dan apa? Niat li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau niatnya tulus benar karena Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap detik, setiap menit, setiap jam yang dilalui dalam 24 jam dalam beberapa tahun, pahalanya akan mengalir 24 jam kepada ibu dan bapak yang memondokkan anaknya. Parengan sareng Allah, coba semakin kita berpikir, menabi kita nang compok, bisa enggak mendapatkan pahala 24 jam? Sulit. Tedung loleh kenceran, Niku TV loleh kenceran bisa tetile susah. Tapi ketika memondokkan anak ke dalam pondok pesantren, anak itu makan, kita oleh kenceran, anak mereka belajar, kita oleh kenceran. Siapa saja yang mendapatkan pahala? Di antaranya orang tuanya pasti, kakak-kakaknya yang membiayai itu pasti, keluarganya yang mendukung itu pasti mendapatkan pahala sempurna tanpa mengurangi daripada pahala anak-anak yang dipondokkan di pondok pesantren. So nomor dua, untuk mendatangkan daripada anak yang soleh, menjadikan anak kita soleh bukan hanya dimasukkan ke pondok pesantren, tapi apa? So nomor dua, nafkahi dengan nafkah yang benar, cari rizki yang benar. Jangan sampai naudzubillah min dalik rizki yang haram diberikan ke anak yang mondok. Sebab napa mon sampai rizki nikah haram, parengan kanak-kanak sebenarnya pondok melarat ilmu semasuk ke dalam atenah, melarat ilmu semasuk ke dalam pikir. Bermelarat juga untuk diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat daripada doa adalah rizki yang halalan, thayyiban wa mubarakan, khususnya yang halal. Yang nomor tiga, untuk mendapatkan anak yang soleh, kumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Di pondok pesantren ini dikumpulkan bersama ustadznya, dikumpulkan bersama kiainya, dikumpulkan bersama teman-temannya yang menentukan satu tujuan, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan pangaki seorang Allah untuk dijadikan anak yang soleh. Yang selanjutnya, untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh soleha, perlu yang namanya orang tua yang soleh, orang tua yang berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai menyembunyikan apa? Wes torot engkau kurang ajar datang tua, wes torot engkau durhaka datang ring tua, keng teng anak bingko pemonduka bayi apa? Mari apa tekan kau? Lo bisa. Menhampian terus pingin anak yang soleh soleha, perlakukan orang tuamu sebagaimana raja, perlakukan dengan sempurna panjenengan sedaja, dengan memuliakannya, mengagungkannya, menghormatinya. Niscaya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas anak tersebut menjadi anak yang soleh. Tapi mun kita kurang ajar dari yang sepuluh kita, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya akan kurang ajar juga kepada kita. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi coba berusaha bagaimana kita mendapatkan anak yang soleh. Usaha ongku-ongku kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan ada seorang maling dihakimi oleh massa sampai mati terbunuh. Ketika dipendam maling tersebut, ketika dikubur maling tersebut, tiba-tiba setiap menjelang waktu maghrib terdengar suara tangisan yang terdapat daripada pemakaman tersebut. Setiap waktu maghrib, maling ini meninggalkan seorang anak dan seorang istri. Anaknya masih kecil, diajak mengaji.
ketika anaknya mulai mengaji, ketika itu juga Allah hentikan tangisan daripada mayit yang berada di kubur nikah, yang biasanya terdengar sampai keluar tangisannya, Allah hentikan, Allah ampuni berkat memiliki anak kecil yang baru mulai mengaji. Diberikan oleh Allah kesempurnaan di dalam kuburnya berkat anak yang baru masih belajar alif, ba, ta, sa sampai seterusnya. Ketika orang sarang meminta kepada Allah dan berjuang, berbakti kepada orang tua. Untuk adik-adik semuanya, perhatikan, untuk adik-adik semuanya, berbakti kepada orang tua ini adalah suatu kewajiban. Karena apa? Ridullah fi ridha walidaini kasuhtullah bisuhtihima. Ridha Allah itu tergantung daripada ridha orang tua. Menabi orang sepone ka ridha, insyaallah berkembang sareng Allah segala urusannya. Tapi ketahuilah, murka Allah juga tergantung daripada murkanya orang tua. Kalau orang tuanya murka, kalau orang tuanya ceremet, melarat di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan satu tangisan yang kau teteskan di wajah indah orang tuamu akan mendatangkan berbagai macam masalah di hari itu dan di kemudian hari. Sebaliknya, satu senyuman yang kau ukir indah di wajah cantik ibumu, di wajah indah ayahmu, akan mendatangkan berbagai macam kebahagiaan untukmu di dunia dan di akhirat. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandang orang tua dengan pandangan cinta, memandang orang tua dengan pandangan ridha, akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh yang mabrur. Hanya memandang wajah orang tua mendapatkan pahala haji dan umroh mabrur. Semoga dikaruniai kita semua anak yang saleh dan salehah. Yang selanjutnya adalah cinta kepada ulama. Jadi kalau ingin mendatangkan anak yang soleh, mendapatkan anak yang soleh, kita juga harus cinta pada orang soleh. Bagaimana? Imam Ghazali, ayah daripada Imam Ghazali adalah orang yang sangat amat cinta pada ulama, orang yang sangat estohda ulama. Allah berikan permata yang sangat indah, dilahirkan darinya Imam Ghazali, ratu daripada ratunya para wali. Beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang saking mulianya kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan, andaikan suatu saat nanti Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Ihya Ulumuddin sebagai pedoman untuk manusia, niscaya akan cukup walaupun tidak sempurna Al-Quran. Harus cinta kepada orang yang soleh. Dan yang terakhir adalah doa. Nyoon tolong tua aki anak sebada pondok neka, tua aki ongku nyoon aki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan doaul walidaini ka doain nabi li ummataini. Doanya orang tua itu bagaikan doanya Nabi kepada umat, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan doa baiknya, doa buruknya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengah-teh ngesteteh dalam berkata-kata, bisa jadi perkataan itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya doa ini jangan putus asa dalam berdoa kepada Allah. Allah mengabulkan berbagai macam doa dengan berbagai macam cara-caranya Allah. Beberapa di antaranya Allah mengabulkan doa seorang hamba sesuai dengan apa yang dia pinta. Misalkan bapak-bapak nengkak dintoh meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah kula lauk ketuan sepeda motor, ya Allah paringan kula sepeda motor, diberikan sepeda motor oleh Allah. Yang nomor dua, kula minta mobil, ya Allah paringin ya Allah mobil. Ya Allah kula minta bini boleh kocang embung ngecek, ya Allah ne benian lo paringin mon neka mon embung lo setuju pola. Nah, meminta kepada Allah rumah, ya Allah berikan saya rumah, diberikan oleh Allah rumah. Allah mengabulkan doa seorang hamba sesuai dengan apa yang dia pinta. Yang nomor dua, Allah mengabulkan doa seorang hamba lebih daripada apa yang dia pinta. Meminta motor diberi mobil oleh Allah merelok kepanasan. Meminta mobil diberikan rumah oleh Allah. Minta rumah diberikan istana oleh Allah. Allah mengabulkan doa seorang hamba melebihi daripada apa yang dia pinta. Dan yang nomor tiga, ada seorang, ya Allah melas ongku, minta motor lo paringin motor, minta mobil dalam ngampul lo paringin mobil, minta rumah tak trik paringin rezeki untuk membangun rumah. Tapi ketahuilah, doa orang yang tertunda, andaikan kita tahu pahala yang Allah siapkan bagi setiap doa yang tertunda, niscaya setajana akan berdoa kepada Allah dan akan minta untuk ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Saking besarnya pahala yang Allah berikan bagi setiap doa yang ditunda. Nanti akan dihadapkan di hadapan Allah.
dan kita akan menyaksikan amal kita yang begitu banyak. Ya Allah, aku belum pernah melaksanakan haji, umurku cuma 70 tahun, kok hajinya sampai ratusan kali. Ya Allah, aku belum pernah bersedekah sebanyak ini, aku belum pernah membangun satu masjid pun di dunia. Kenapa aku banyak sekali membangun masjid di dunia? Apa? Ini adalah jawaban daripada doamu. Engkau dulu pernah meminta kepadaku untuk melaksanakan ibadah haji, belum sempat diberikan ibadah haji, tapi diberikan pahala haji sempurna yang mabrur. Belum sempat membangun masjid, tapi Allah berikan pahala membangun masjid. Karena doa-doa pasti dikabulkan oleh Allah. Allah berkata, ud'uni astajib lakum, minta kalian kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku berikan semua itu. Jadi jangan berputus asa dalam meminta kepada Allah, jangan berputus asa dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang soleh, diberikan oleh Allah anak-anak yang soleh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhiratnya Allah. Amin. Allahumma amin. Kula mewakili daripada majelis keluarga Pondok Darul Ulum An-Nawawiyah juga memohon maaf kepada panjenengan sedaya. Maaf beribu-ribu maaf apabila ada kekurangan baik tempat maupun hidayah yang mungkin kurang layak. Juga berterima kasih kepada panjenengan sedaya karena sudah hadir di acara ini, sudah hadir memeriahkan acara pada pagi hari ini. Semoga setiap amal yang kita lakukan diterima oleh Allah, setiap dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah, diberikan kita semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana bil khair. Lillahi taufiq wal hidayah wa ridha'i wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan merangkap mau'izatul hasanah seampun aturaki sareng salera nasimulja Fadilatul Mukarram Fadilatul Syekh Al-Ustaz Abu Bakar SPDI melarmantar setaja si aturaki ditambahna ilmu semanfaat dak kapatan kaulah sareng para ajunan setaja. Amin ya rabbal alamin. Hadirin setaja para undangan setaja nah sangat batan kaulah amul jaki melangkah pada acara senomor telo engki kadinto penobatan wisuda sekaligus pembagian ranking kelas dan penobatan bintang pelajar. Sedalam hal kadinto bati epandu sarang selera nasimulja Al Ustaz Muhammad Ali. Maka kepada beliau kami persilahkan.